Selama 10 hari, kami para peserta menerima materi dari para widyaswara tentang jabatan fungsional sebagai seorang penyuluh pertanian. Di diklat dasar ini, salah satunya yaitu pemilihan metode dan media penyuluhan. Nah, selama ini yang saya praktekkan di lapangan, metode penyuluhan itu hanya ceramah, diskusi. Tapi ternyata ada banyak metode yang bisa kita pilih untuk melaksanakan penyuluhan ini, seperti studi lapang, studi banding. Hai kawan Baper, jumpa lagi di Baper Podcast, Ngomong Pertanian dan Peternakan, Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang. Perkenalkan, saya Ivani Simnasi, salah satu peserta diklat dasar ahli penyuluh pertanian, dan teman saya, Ibu Gradiana Mese, STRP atau yang biasa dipanggil Ibu Jeli. Dalam podcast ini kami akan membahas tentang pelaksanaan pelatihan diklat dasar ahli penyuluh pertanian yang diselenggarakan di Balai Besar Penyuluh Pertanian. Eli, apa kabar? Halo Ibu Ivon, puji Tuhan, kabar baik. Oke, salam sehat dan tetap semangat. Amin, semangat juga. Oke, terima kasih. Seperti yang kita ketahui, diklat dasar ahli ini merupakan salah satu kegiatan yang wajib diikuti oleh seorang penyuluh pertanian sebelum melaksanakan tugas penyuluhan di lapangan. Tujuan dari diklat dasar ini sebagai landasan dan dalam pelaksanaan tugas penyuluh pertanian serta meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan profesionalisme penyuluh pertanian. BBPP Kupang kali ini menyelenggarakan diklat dasar ahli bagi penyuluh pertanian, di mana peserta diklat ini berjumlah 33 orang dan berasal dari 2 provinsi, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan di dalamnya terdapat beberapa kabupaten dan juga Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan diklat ini dilaksanakan selama 21 hari. Ibu Jeli, apa alasan Ibu mengikuti diklat dasar ini? Baik, terima kasih Ibu Ivon. Alasan saya mengikuti diklat dasar ini yaitu sebagai dasar dan landasan saya sebelum saya melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang penyuluh pertanian. Di sini saya belajar bagaimana kita mempersiapkan kegiatan penyuluhan, melaksanakan kegiatan penyuluhan, evaluasi hingga pelaporan. Itu yang menjadi alasan saya kenapa saya harus mengikuti diklat dasar ini. Bagaimana proses pelaksanaan diklat dasar ini? Untuk proses pelaksanaan diklat dasar ini dibuka pada hari Senin tanggal 14 Agustus tahun 2023. Selama 10 hari kami para peserta menerima materi dari para widyaswara tentang jabatan fungsional sebagai seorang penyuluh pertanian. Setelah itu kami melanjutkan dengan praktek kompetensi yang dilaksanakan selama 7 hari di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Kupang Tengah, Kecamatan Kupang Timur, dan Kecamatan Amabi Oeveto. Seperti yang tadi Ibu jelaskan bahwa ada praktek kompetensi selama 7 hari. Bagaimana proses praktek kompetensi itu di lapangan? Untuk proses pelaksanaan praktek kompetensi diawali dengan kami para peserta melapor diri di dinas terkait, dalam hal ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kupang. Setelah itu kami para peserta diarahkan ke 3 kecamatan tersebut dan kami melaksanakan identifikasi potensi wilayah. Yang pertama, kami mengambil data primer dan sekunder, dilanjutkan dengan membuat transek desa, pemetaan, diagram Venn, kalender musim, dan instrumen PRA lainnya. Setelah itu, output dari identifikasi potensi wilayah ini, kami membuat programa dan RKTP tingkat kecamatan, dan kami presentasikan bersama para petani, koordinator BPP, penyuluh pertanian, dan pendamping serta widyaswara.
Apa manfaat yang Ibu dapat setelah melakukan diklat dasar ini? Banyak yang manfaat yang saya terima selama saya mengikuti diklat dasar ini. Salah satunya yaitu pemilihan metode dan media penyuluhan. Nah, selama ini yang saya praktekkan di lapangan, metode penyuluhan itu hanya ceramah, diskusi. Tapi ternyata ada banyak metode yang bisa kita pilih untuk melaksanakan penyuluhan ini, seperti studi lapang, studi banding, pameran, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan media. Selama ini saya hanya membuat leaflet, folder. Ternyata juga ada media audiovisual yang bisa memudahkan petani untuk mengerti dan memahami informasi dan teknologi yang kita sampaikan. Oke, selanjutnya bagaimana pelayanan BPPP Kupang terhadap penyelenggaraan pelatihan ini? Untuk pelayanan secara keseluruhan sangat memuaskan. Para panitia yang bekerja keras untuk menyukseskan kegiatan ini, Widya Iswara, dengan menerapkan metode belajar yang sangat menyenangkan, sarana dan prasarana yang memadai, serta akomodasi yang memuaskan juga. Oke, pertanyaan terakhir. Bagaimana rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah kembali dari diklat dasar ini? Rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan setelah saya mengikuti diklat dasar ini yaitu saya mengimplementasi materi-materi yang telah saya terima di diklat ini, mulai dari identifikasi potensi wilayah, penyusunan program dan RKTP, hingga pada penerapan metode dan media penyuluhan yang akan dilakukan di petani. Oke, yang terakhir, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan untuk BPPP Kupang? Pesan yang ingin saya sampaikan ke BPP Kupang, tetap menjadi balai pelatihan yang berintegritas tinggi, akuntabel, profesional, dan bermanfaat bagi masyarakat, serta bisa menjadi balai pelatihan yang menyenangkan bagi semua orang. Oke, terima kasih Ibu Gradiana atau Ibu Jeli. Demikian bincang-bincang kita saat ini bersama Ibu Jeli. Semoga bermanfaat bagi kawan Baper sekalian. Jangan lupa like, komen, subscribe YouTube channel BPPP Kupang Media. Terima kasih.